Setelah Chu Feng selesai berbicara, 10 tentara, bersenjatakan pedang, langsung menuju istana penguasa 7 alam. Dalam sekejap, cahaya keemasan menyilaukan terjalin dengan penghalang langit di atas kehampaan, dan tekanan mengerikan juga turun dari langit. Pengaturan. 7 tetua tingkat suci memimpin, dan semua tetua lainnya mengambil tindakan, membentuk penghalang yang menutupi langit dan matahari, menutup dunia yang luas. Mereka tidak hanya berusaha melindungi keturunan istana suci 7 alam, tetapi juga melindungi istana suci 7 alam. Sisa kekuatan pertempuran tingkat itu cukup untuk menghancurkan dunia, jika tidak dihalangi, akibatnya akan menjadi bencana. Namun, hanya dengan sedikit sisa kekuatan, retakan muncul di penghalang yang dikerahkan bersama oleh para tetua tingkat suci. Melihat pemandangan ini, para tetua tingkat suci juga tampak pucat. Jelas sekali penghalang yang mereka buat tidak dapat menghentikan kekuatan yang tersisa. Jika penghalang tersebut dipatahkan, mereka dapat bertahan, tetapi apa yang harus dilakukan orang lain? Berdengung. Namun pada saat ini, penghalang yang lebih kuat menutupi penghalang yang telah mereka buat. Saya melihat 3 lelaki tua muncul pada saat bersamaan. Salah satu dari mereka memiliki rambut hitam panjang yang menari dengan liar. Yang Mulia Penatua tertinggi. Melihat ketiganya, para tetua tingkat suci merasa seolah-olah mereka telah melihat penyelamat, dan mereka semua menghela nafas lega. Ketiganya adalah tetua tertinggi dari rumah suci 7 alam, terutama lelaki tua berambut hitam, yang merupakan penguasa klan Ling. Salah satu kekuatan tempur teratas di istana suci 7 alam saat ini. Kenapa kamu linglung? Ayo bergabung untuk membentuk formasi. Kata penguasa klan Ling dengan keras. Begitu dia mengatakan ini, para tetua tingkat suci dan tetua lainnya juga segera mengambil tindakan, mengikuti kekuatan dari tetua tertinggi untuk mempertahankan formasi mengerikan yang memblokir medan perang. Namun di dalam lingkaran pertempuran, tidak hanya Chu Feng dan penguasa istana 7 alam, tetapi juga makhluk lain. Makhluk itu, yang berdiri di lingkaran pertempuran, mampu tetap tidak terluka meskipun kekuatan luar biasa mengalir dari langit. Orang ini adalah master dari Sekte Abadi Changqiong. Bahkan para tetua tingkat suci tidak bisa melihat dengan jelas pertempuran di atas kehampaan, tapi dia bisa melihatnya dengan jelas. 10 prajurit itu begitu berani sehingga bahkan penguasa 7 alam pun sulit menang dalam pertempuran melawan mereka, jadi mereka harus menghadapi mereka dengan sekuat tenaga. Jika tidak, dengan metode penguasa istana 7 alam, bagaimana dia bisa membiarkan Yu Wei jatuh dan melukai orang-orang di istana suci 7 alam? Bukannya dia tidak melindungi orang-orang di rumah itu, hanya saja dia tidak berdaya. 10 jenderal prajurit itu terlalu menakutkan. Raja Abadi Roh Dunia, mengapa kamu memberikan formasi yang begitu kuat kepada orang luar? Apakah kamu tidak takut rumah suci 7 alammu akan menghancurkanmu? Master Sekte Changqiong secara alami tidak tahu bahwa tanda yang ditinggalkan oleh Raja Abadi Roh Dunia hanya akan terpicu oleh pemegangnya ketika menghadapi bahaya. Jadi dari sudut pandangnya, jika penguasa istana 7 alam tidak ada di sini hari ini dan Chu Feng membuat keributan besar, istana suci 7 alam mungkin akan menderita. Tetapi ketika dia memikirkan hal ini, sesuatu tiba-tiba terlintas di benaknya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke dalam istana suci 7 alam dengan penuh harap. Tapi jika keberadaan legendaris itu benar-benar ada, dia tidak akan mengambil tindakan dengan mudah, kan? Sepertinya penguasa istana 7 alam harus menyelesaikannya sendiri. Setelah menghela nafas dalam hatinya, dia melihat Chu Feng di bawah. Masih ada penghalang di sekitar Chu Feng, tapi mungkin karena terlalu banyak membangunkan 10 tentara, penghalang itu telah menyusut banyak. Dulu cakupannya sangat luas, namun sekarang hanya ada di sekitar Chu Feng. Saya tidak tahu seberapa lemahnya dari sebelumnya. Apalagi Chu Feng menutup matanya rapat-rapat dan membuat rahasia dengan kedua tangannya. Bahkan jika dia bukan orang yang mengendalikan 10 tentara ini, masih akan sangat mahal jika dia ingin mereka digunakan olehnya. Kemudian sedikit rasa jahat muncul di mata Master Sekte Changqiong.
Dengan memutar pergelangan tangannya, pedang yang sangat indah yang terbuat dari batu giok putih muncul di tangan lamanya. Namun pedang indah ini memancarkan kekuatan tertinggi. Itu adalah senjata ajaib. Chu Feng yang berani membuat masalah di Istana Suci. Jika kamu membiarkannya pergi, berapa banyak orang yang akan mati di tanganmu? Aku akan melakukan keadilan bagi surga hari ini dan menghancurkanmu, binatang buas ini. Setelah mengatakan ini, Master Sekte Changqiong benar-benar memegang pedang senjata ilahi dan berjalan lurus menuju Chu Feng. Tapi saat dia hendak mendekati penghalang Chu Feng, dua mata formasi di bawah kaki Chu Feng bersinar terang. Kemudian, dua tentara muncul, memegang pedang lebar dan menyerang Master Sekte Changqiong. Dalam sekejap mata, tiga sosok bertarung di satu tempat. Jangan lihat Master Sekte Changqiong, tingginya 3 meter dan kuat. Namun di hadapan kedua prajurit yang tingginya 1000 meter itu, ia sebesar semut. Namun meskipun ukurannya kecil, kekuatan yang dia keluarkan juga sama menakutkannya. Setiap gerakan memancarkan kekuatan destruktif. Namun, sulit untuk mengalahkan kedua prajurit tersebut. Anda tidak akan tahu jika Anda tidak bertarung. Dalam pertarungan nyata, tekanan pada Master Sekte Changqiong akan berlipat ganda. Baru sekarang dia benar-benar menyadari betapa beraninya para prajurit lapis baja ini. Apa yang terjadi? Dan ketika dia melihat ke atas, dia menemukan bahwa di atas kehampaan, masih ada 10 tentara yang berperang melawan penguasa 7 alam. Kenapa? Ada 2 patung lagi. Akibatnya, muncul tanda di dahi pemimpin Sekte Abadi Changqiong. Tanda itu tampak seperti mata tetapi bukan mata. Tapi saat tanda itu muncul, matanya sepertinya bisa melihat semuanya. Sial, tidak, ternyata bajingan kecil ini punya rencana cadangan. Baru kemudian dia menyadari bahwa memang ada 10 tentara di kehampaan, tetapi 2 di antaranya palsu, hanya hantu. Chu Feng meninggalkan 2 tentara untuk melindunginya. Desir. Saat dia mengamati dengan cermat, seorang tentara memegang pedang dan menebasnya dengan kekuatan tertinggi. Dia tidak bisa lagi mengelak, tapi memegang pedangnya untuk melawan. Dentang. Dengan satu serangan, percikan api keluar dan langit runtuh. Meskipun dia memblokirnya, kekuatan yang kuat itu menjatuhkannya. Tuan Changqiong, Anda tidak perlu ikut campur dalam urusan Istana Suci saya. Saya akan minggir. Pada saat ini, suara marah dari penguasa 7 alam dapat terdengar. Oke, aku akan mundur sekarang. Melihat hal tersebut, Master Sekte Changqiong berbalik dan melarikan diri. Chu Feng tidak mengejarnya, melainkan mendesak kedua prajurit itu untuk kembali ke sisinya. Ketika Master Sekte Changqiong datang ke tempat aman, dia menemukan ada darah di sudut mulutnya, yang merupakan luka dalam yang disebabkan oleh pisau tadi. Sial, seharusnya tidak ada yang melihatnya, kan? Master Sekte Changqiong dengan cepat menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu melihat ke arah Chu Feng dan kemudian ke Master Istana 7 Alam. Sial, monster tua dan monster kecil. Dia menghela nafas seperti ini karena dia hanya bertarung sebentar dengan 2 tentara dan terluka. Meski lalai, hal itu juga menunjukkan kehebatan kedua prajurit tersebut. Biarpun dia bertarung dengan serius, aku khawatir jika terus berlanjut, kedua prajurit itu akan memaksanya ke dalam situasi putus asa. Namun di atas kehampaan, ada 8 tentara yang terjerat dengan penguasa Istana 7 Alam, dan penguasa Istana 7 Alam tidak bisa ketinggalan. Dia merasa rendah diri terhadap kekuatan yang kuat ini. Adapun Chu Feng, meskipun kekuatan tandanya kuat, dia hanya bisa mengerahkannya sebanyak Master Jubah Ilahi. Ini benar-benar tidak masuk akal, ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan manusia. Jika ini bukan monster, lalu apa itu? Chu Feng, apakah kamu tidak meremehkan memasuki Istana Suci Alam ke-7 milikku? Tapi kenapa kamu menggunakan kekuatan Istana Suci 7 Alamku? Apakah karena kamu mengakui ketidakmampuanmu sendiri? Di atas kehampaan, sebuah pertanyaan datang dari penguasa 7 Alam. Chu Feng mengabaikannya, mengangkat kepalanya dan berkata, Biden tua, saya, Chu Feng, di sini hari ini untuk melawan Anda, tetua tingkat suci, dan Anda, penguasa Istana 7 Alam.
Yang aku andalkan memang kekuatan Istana Suci Tujuh Alammu. Kamu bilang aku tidak kompeten. Kalau begitu aku harus bertanya. Mengapa saya bisa menghancurkan formasi yang tidak bisa dihancurkan oleh Istana Suci Tujuh Alam Anda? Mengapa saya bisa mengendalikan tanda yang Anda, Tujuh Alam, tidak bisa kendalikan? Tuan Istana Tujuh Alam, tolong beritahu saya. Dibandingkan denganku, Chu Feng, dan junior dari Istana Suci Tujuh Alammu, siapakah orang yang tidak kompeten? Begitu Chu Feng mengatakan ini, penguasa Istana Tujuh Alam tidak menjawab, tetapi serangannya jelas menjadi lebih sengit. Yang jelas dia marah. Melihat konfrontasi yang kosong, Chu Feng juga mengerutkan kening. Kekuatan segel akhirnya mencapai batasnya, tetapi kekuatan penguasa Tujuh Alam tampaknya tidak terbatas, jadi dia harus memiliki beberapa keraguan. Chu Feng, kamu pikir kamu ini siapa? Apakah kamu pikir kamulah yang lebih kuat? Yang lebih kuat adalah garis keturunan Lord Jieran Xing dan formasi Lord Jieling Xian King. Kamu masih sia-sia, dan kamu masih pengecut. Kamu hanya bisa menggunakan kekuatan Istana Suci Tujuh Alamku untuk berhasil. Apakah kamu layak bertarung melawan Istana Suci Alam ketujuh milikku? Di tengah kerumunan, pria berambut merah kembali berbicara dengan nada menghina. Segera setelah itu, banyak junior yang ikut bergabung dan terus menghinanya. Bahkan jika mereka bertarung hari ini, para tetua tingkat suci akan dikalahkan. Sekalipun mereka bertarung hari ini, mereka semua adalah semut yang dilindungi. Namun mereka tetap berani menghina Chu Feng. Hanya karena, betapapun berbakatnya Chu Feng, dia tetap sendirian. Tidak hanya Istana Suci Tujuh Alam, tetapi raksasa lainnya dapat dengan mudah melenyapkan Chu Feng. Dan meskipun bakat mereka tidak sebaik Chu Feng, mereka mendapat dukungan dari Istana Suci Tujuh Alam yang kuat di belakang mereka, mereka tetaplah makhluk yang menyendiri, mereka masih bisa hidup lebih baik dari Chu Feng, dan mereka masih berani menghina Chu Feng. Ledakan. Tapi saat dia menyelesaikan kata-katanya yang mengejek, dia mendengar suara gemuruh dan ledakan di kejauhan, dan sebelum pria berambut merah itu bisa mengetahui situasinya, dia merasakan leher seseorang dicengkeram dengan keras. Saat ini, matanya dipenuhi cahaya keemasan. Setelah diperiksa lebih dekat, Chu Feng berdiri di depannya dan mengunci lehernya. Chu Feng benar-benar menerobos penghalang yang ditetapkan oleh penatua tertinggi dalam sekejap. Bukan hanya dia, banyak tali emas dilepaskan dari belakang Chu Feng, melewati kerumunan dan memilih. Setiap orang yang pernah menghina Chu Feng sebelumnya tenggorokannya dikunci oleh tali penghalang emas. Chu Feng memberikan sedikit kekuatan pada lengannya, dan pria berambut merah itu terangkat tinggi. Melihat hal tersebut, Chu Feng tidak merasakan kemarahan sedikit pun pada pria berambut merah yang telah berkali-kali mempermalukan dan memprovokasi dia di area Istana Suci hari itu, dan hanya bertanya dengan tenang. Kamu begitu hebat di Istana Suci Tujuh Alam, jadi jika aku membunuhmu sekarang, apakah mereka bisa menyelamatkanmu? Pria berambut merah melihat ke kejauhan dan menemukan bahwa para tetua tingkat suci dan tetua tertinggi sedang mendekati Chu Feng. Tapi mereka tidak bisa melewatinya sama sekali, dan dua tentara menghentikan mereka semua. Chu Feng, aku. Pria berambut merah itu panik, bibirnya bergetar, dan air mata keluar dari matanya, dia berbicara untuk memohon ampun. Tapi sebelum dia bisa mengatakan apapun tentang memohon belas kasihan, Chu Feng memberikan sedikit kekuatan pada telapak tangannya. Puff! Leher pria berambut merah itu dihancurkan berkeping-keping oleh Chu Feng, kepalanya berada di tempat yang berbeda dan dia mati di sini. Melihat Chu Feng membunuh pria berambut merah itu, para junior yang sebelumnya menghina Chu Feng tetapi sekarang dirantai lehernya semuanya panik. Terlepas dari apakah mereka laki-laki atau perempuan, mereka sedang meronta atau meratap saat ini, bahkan banyak yang takut sampai ingin buang air kecil. Kemuliaan dan martabat masa lalu telah hilang. Pada saat ini, Chu Feng berbalik dan menatap mereka dengan mata tajam, seperti dewa pembunuh. Bagaimana denganmu? Bisakah Istana Suci Tujuh Alam menyelamatkanmu? Ketika Chu Feng berbicara, dia tidak menunggu jawaban juniornya, hanya tatapan kejam yang muncul di matanya. Dalam sekejap,
darah berceceran di udara seperti bunga teratai yang mekar. Dalam sekejap, puluhan ribu junior kehilangan akal dan mati di tangan Chu Feng. Perlu Anda ketahui, di antara masyarakat tersebut tidak hanya ada generasi muda yang berusia ratusan tahun, tetapi juga generasi muda yang berusia di bawah 100 tahun. Banyak dari mereka yang masih merupakan makhluk luar biasa dengan bakat luar biasa. Chu Feng, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Melihat begitu banyak junior terbunuh, banyak mata tetua yang merah karena marah, dan mereka benar-benar ingin memotong Chu Feng menjadi beberapa bagian. Tapi Chu Feng mengabaikan raungan tidak kompeten mereka dan langsung mengangkat kepalanya untuk melihat penguasa 7 alam. Di atas kehampaan, penguasa 7 alam telah berada di atas angin. Jika dia melanjutkan, cepat atau lambat prajurit lapis baja yang kuat akan dikalahkan. Tapi Chu Feng masih tidak panik. Tuan Istana 7 Alam, Anda tidak bisa menghentikan saya membunuh keturunan Istana Suci 7 Alam. Saya ingin pergi sekarang, bisakah Anda menghentikan saya? Tanya Chu Feng. Maksudmu, apakah kamu mencoba melarikan diri? Penguasa Istana 7 Alam bertanya dengan suara serius. Ah! Chu Feng tersenyum tipis dan segera berkata. Tuan Istana 7 Alam, harap diingat untuk memperlakukan ibuku dengan baik. Aku akan datang menjemputnya dan meninggalkan tempat busuk ini di masa depan. Jika ibuku memiliki kekurangan saat aku datang, tidak semudah membunuh puluhan ribu keturunanmu. Saya akan meminta Anda untuk dikeluarkan secara permanen dari Istana Suci 7 Alam dari dunia seni bela diri yang luas ini. Begitu kata-kata itu jatuh, 10 tentara itu pingsan dan berubah menjadi kekuatan teleportasi, seperti air terjun cahaya suci, mengalir turun dari langit dan mengalir ke tubuh Chu Feng. Melihat situasi ini, penguasa Istana 7 Alam dan semua orang di Istana Suci 7 Alam ingin menghentikannya. Tapi, aku tidak bisa menghentikannya. Kekuatan segel masih ada, dan kekuatan prajurit masih menghilang, tetapi Chu Feng telah menghilang. Lolos. Chu Feng baru saja melarikan diri. Di atas kehampaan, Istana Penguasa 7 Alam juga menghilang, mungkin mengejar Chu Feng. Adapun tempat ini, jelas masih banyak orang yang tersisa, tapi benar-benar sunyi. Mereka semua tidak bisa berkata-kata, tidak peduli betapa marah atau enggannya mereka, semuanya sia-sia. Karena apa yang baru saja terjadi tidak akan terlupakan seumur hidup mereka, bahkan mereka tidak berani menghadapinya. Bukan hanya junior, bukan hanya generasi muda, bahkan tetua tingkat suci, tetua tertinggi, atau bahkan Istana Penguasa 7 Alam. Semua harga diri dan martabat mereka dihancurkan oleh pria bernama Chu Feng hari ini. Tapi dibandingkan dengan kebanyakan orang di Istana Suci 7 Alam yang berharap Chu Feng mati. Di antara mereka yang hadir, ada juga orang yang peduli dengan Chu Feng, seperti Fosun. Fusing bersembunyi di tengah kerumunan, melihat puing-puing di langit, sisa kekuatan, dan orang-orang dari Istana Suci 7 Alam yang marah namun malu, sedikit kekhawatiran muncul di matanya. Chu Feng, kamu telah menjadi pusat perhatian hari ini, tapi aku khawatir ini akan sulit di masa depan. Di terowongan teleportasi, segala sesuatu di sekitarnya mengalir dengan cepat, menonjolkan kecepatan transmisinya, yang sebanding dengan formasi teleportasi biasa. Chu Feng sedang berlutut di terowongan teleportasi, memuntahkan darah. Ada begitu banyak darah di bawah tubuhnya sehingga seolah-olah setengah dari seluruh darah di tubuhnya telah dimuntahkan. Saat ini, wajahnya sangat pucat, bibirnya pucat, dan matanya merah. Keagungan yang dia miliki ketika dia berada di rumah suci 7 alam telah benar-benar hilang. Tanda itu tidak dapat menahan serangan Istana Penguasa 7 Alam. Pada saat itu, tanda tersebut memberi Chu Feng dua pilihan. Salah satunya adalah langsung menggunakan kekuatan teleportasi untuk melarikan diri. Tak seorang pun di Istana Suci 7 Alam bisa menghentikannya. Cara lainnya adalah memanggil 10 tentara formasi untuk pertempuran langsung, tapi ini harus dibayar mahal. Bahkan jika Anda memilih, Anda mungkin tidak berhasil membangunkannya. Anda mungkin tidak dapat memanggilnya jika membangunkannya. Bahkan jika dia dipanggil, dia mungkin tidak dapat menggunakannya untuk dirinya sendiri.
Meskipun Anda dapat menggunakannya untuk diri Anda sendiri, Anda mungkin tidak dapat menggunakan kekuatan Anda yang sebenarnya. Bahkan satu patung pun sangat sulit dikendalikan. Kesulitan seperti itu seperti seekor semut yang memerintahkan Colossus untuk menggunakannya untuk kepentingannya sendiri, hampir mustahil. Tapi Chu Feng hampir mencapai titik ekstrim. Tetapi dengan tubuh jubah dewa, keberadaan yang menstimulasi puncak naga sejati, bahkan jika itu adalah kekuatan formasi, harganya secara alami tidak tertahankan bagi orang biasa. Bukan karena Chu Feng tidak ingin melakukan pembunuhan besar-besaran, sebenarnya dia sangat menginginkannya. Bukan karena dia tidak tahan, tetapi ketika penguasa Istana Tujuh Alam menghina ayahnya di depan umum, dan semua orang di Istana Suci Tujuh Alam menghina ayahnya, dan terus berkata bahwa mereka ingin menghancurkan seluruh klannya, dan membunuh teman-temannya, dia tidak tahan lagi. Dia berharap dia bisa membunuh semua orang itu. Hanya saja dia sudah mencapai batasnya, padahal dia sudah mencapai batasnya sejak lama. Motivasi 8 prajurit adalah batasnya. Dia tidak sengaja meninggalkan 2 tentara untuk melindunginya. Namun dia hanya mampu mengerahkan 8 tentara. Awalnya, saya mengira 8 tentara itu akan membunuh penguasa 7 alam, dan kemudian melakukan pembunuhan besar-besaran. Namun siapa sangka penguasa 7 alam begitu sakti hingga 8 tentara hanya mampu menghentikannya, tidak kurang satu pun. Hal yang paling menjengkelkan adalah Master Sekte Changqiong tiba-tiba menyerang Chu Feng, dan Chu Feng harus mengerahkan 10 tentara pada saat yang bersamaan. Ini sangat mempercepat konsumsi Chu Feng. Dia harus pergi, jika tidak, nyawanya akan dalam bahaya. Namun meski begitu, Chu Feng masih menderita kesakitan yang tidak manusiawi saat ini. Tiba-tiba, Chu Feng memegangi kepalanya dan meraung. Itu bukan suara gemuruh, tapi ratapan kesakitan. Bahkan dengan daya tahan Chu Feng, dia tidak dapat menahan rasa sakit yang datang dari tubuhnya saat ini, tubuhnya ambruk. Bagi orang awam, rasa sakit seperti itu, dalam sekejap, sudah cukup menyebabkan gangguan mental dan kegilaan seumur hidup. Dan rasa sakit seperti ini berlangsung selama 1 jam penuh pada Chu Feng. 1 jam kemudian, Chu Feng berlutut di tanah dengan lemah, mulutnya sedikit terbuka, seolah-olah dia tercengang, dia tidak memiliki kekuatan sama sekali. Namun tiba-tiba, api berkobar dari tubuh Chu Feng. Ia tidak menyala dari luar, namun menyala dari dalam. Chu Feng melihat dengan matanya sendiri bahwa kulitnya hancur, otot-ototnya terbakar, dan tak lama kemudian daging dan darahnya menguap seluruhnya, hanya menyisakan tulang-tulangnya. Namun tulang-tulang itu dengan cepat berubah menjadi abu, hanya menyisakan jiwa yang lemah. Bahkan jiwa menjadi semakin kecil dan lemah. Apakah itu batasnya? Apakah saya akan mati? Chu Feng tidak yakin apakah dia bisa bertahan saat ini. Jika dia melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dia lakukan dengan tingkat kultivasinya, dia harus membayar harganya. Tetapi jika Anda ingin bertanya kepadanya, apakah pantas membayar harga sebesar itu dan melakukan apa yang baru saja dia lakukan? Dia akan mengatakan itu sepadan, dan bahkan jika dia bisa memilih lagi, dia akan melakukannya lagi. Jiwa Chu Feng sangat lemah, tetapi tidak hilang sepenuhnya, malah tetap dalam keadaan ini dan hanyut mengikuti arus di terowongan teleportasi. Bahkan jika Anda perhatikan lebih dekat, tampaknya ia masih dalam tahap pemulihan, tetapi dengan kecepatan yang sangat lambat. Di Istana Suci Tujuh Alam, para tetua yang telah pulih dari kejadian baru-baru ini juga mulai membereskan kekacauan tersebut. Tapi di saat yang sama, banyak juga obrolan. Belum lagi junior dan junior, para tetua juga menebak-nebak apakah akan ada seseorang di belakang Chu Feng yang mendukungnya. Diam, semuanya. Tiba-tiba, teriakan marah terdengar dari seorang lelaki tua berambut putih. Orang tua itu mengenakan pakaian biasa dan berpakaian sederhana, tetapi dia memiliki sikap yang luar biasa. Dia adalah salah satu dari 3 tetua tertinggi yang datang untuk menyelamatkan dalam pertempuran hari ini. Dia berdiri di atas kehampaan, dengan tangan di belakang punggung, memandang makhluk di bawah dengan ekspresi yang sangat serius. Saya tidak ingin mendengar diskusi lagi tentang Chu Feng.
Aku bahkan tidak ingin ada orang yang pergi keluar istana suci untuk mendiskusikannya. Jika aku mengetahuinya, aku akan menghukummu. Begitu dia mengatakan ini, semua orang tentu saja tidak berani mengabaikannya, jadi mereka harus memberi hormat dan menjamin. Kemudian tetua tertinggi mengalihkan perhatiannya ke master dari Sekte Abadi Changqiong. Sebelum tetua tertinggi dapat berbicara, master dari Sekte Abadi Changqiong membungkuk kepada tetua tertinggi. Elder Jie, jangan khawatir. Saya selalu tegas dengan kata-kata saya. Saya tidak akan pernah memberitahu siapapun tentang apa yang saya lihat hari ini. Kalau begitu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru Sekte Changqiong. Tetua tertinggi juga memberi hormat dan berterima kasih padanya. Tetapi pada saat ini, suara penguasa 7 alam tiba-tiba teringat. Tuan Changqiong, Anda bisa mengatakan yang sebenarnya tentang apa yang Anda lihat hari ini, tidak perlu menyembunyikannya. Melihat lebih dekat, penguasa istana 7 alam kembali, tetapi dia kembali sendirian. Orang-orang menyadari bahwa penguasa istana 7 alam gagal menangkap Chu Feng. Meskipun dia tahu itu normal, bagaimanapun juga, itu adalah formasi Raja Abadi Roh Dunia, dia tetap tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Namun dibandingkan dengan semua orang di Istana Suci 7 Alam, suasana hati penguasa Istana 7 Alam relatif tenang. Semuanya, tidak perlu menyembunyikan apapun tentang masalah hari ini, katakan saja yang sebenarnya kepada dunia luar. Karena saya telah memutuskan untuk mengumumkan insiden Ranxing, saya tidak takut hal itu menyebar keluar. Apakah itu ujian memasuki mansion atau menghadapi provokasi Chu Feng? Tidak ada yang salah dengan apapun yang saya lakukan di Istana Suci 7 Alam. Rumah Suci 7 Alam berkata kepada semua orang. Tuan Istana Tuan, masalah ini ada hubungannya dengan. Melihat ini, penatua tertinggi yang sebelumnya memberi isyarat kepada semua orang untuk menyembunyikan masalah ini datang ke Istana Penguasa 7 Alam. Penatua Jie, saya tahu apa yang Anda khawatirkan. Yang Anda khawatirkan adalah wajah Istana Suci Alam ke-7 saya. Tapi mungkinkah, jika insiden Chu Feng tidak terjadi, tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan membicarakan Istana Suci 7 Alam kita, dan tidak ada yang akan menghina Istana Suci 7 Alam kita. Kami tidak bisa mengendalikan mulut mereka. Karena itu, penguasa Istana Suci 7 Alam memandang semua orang lagi. Tapi sekarang, siapa yang berani mengatakan hal buruk tentang Istana Suci 7 Alam di hadapanku? Semuanya, harap diingat bahwa Istana Suci 7 Alam kita dapat berdiri di puncak dunia seni bela diri yang luas. Kami tidak bergantung pada orang lain untuk memberi kami wajah, kami juga tidak mengandalkan apa yang disebut wajah, tapi pada kekuatan Istana Suci 7 Alam milikku. Baik itu zaman dahulu, atau sekarang, kekuatan adalah landasan terpenting bagi seorang kultivator. Perkataan penguasa 7 alam sangat melegakan hati semua orang yang hadir, terutama para junior dan junior. Ya, mereka memang kehilangan muka hari ini. Tapi jadi apa? Rumah suci 7 alam miliknya masih berdiri di puncak dunia seni bela diri yang luas, siapa yang berani menolak? Tepat ketika perkataan penguasa 7 alam membuat semua orang merasa lega, penguasa 7 alam melihat ke arah guru sekte Changqiong lagi. Tuan Changqiong, apakah menurut Anda apa yang saya katakan itu benar? Tentu saja, apa yang dikatakan penguasa Istana 7 Alam memang benar. Master Sekte Changqiong tersenyum dan setuju, tetapi dalam hatinya dia tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk, sialan, orang tua bodoh, Chu Feng lah yang mempermalukanmu, tetapi kamu memintaku untuk menetapkan otoritasmu. Menetapkan otoritas berarti menetapkan otoritas. Tidak ada yang lebih baik dalam menunjukkan status Istana Suci 7 Alam selain membangun otoritas di hadapan penguasa Tianhe. Banyak orang di Master Istana 7 Alam, terutama generasi tua, melihat ini, dan suasana hati mereka semakin mereda. Bahkan jika dia kehilangan muka hari ini, tidak ada yang berani mempertanyakan statusnya di Istana Suci 7 Alam. Bahkan Master Sekte Changqiong tidak akan berani. Selanjutnya, para tetua akan membereskan kekacauan di sini.
3 tetua tertinggi dan 7 tetua tingkat suci di mansion mengikuti penguasa Istana Tujuh Alam dan memasuki area Istana Suci. Penguasa Tujuh Alam, berdasarkan aura formasi yang tersisa, mencari sepanjang jalan. Tak lama kemudian, sebuah tempat terlarang yang tertutup ditemukan di area Istana Suci. Area terlarang dibuka, dan di dalamnya ada susunan teleportasi yang hancur. Dan di sini, masih ada aura kekuatan penghalang Raja Abadi Roh Dunia. Melihat situasi ini, tetua tertinggi dan tetua Saint level dengan cepat membentuk barisan untuk menutupi formasi yang rusak. Formasi ini baru saja dihancurkan, dan itu adalah salah satu sumber yang mendukung kekuatan tanda Chu Feng. Chu Feng baru saja bisa melarikan diri melalui kekuatan susunan teleportasi ini. Formasi tersebut otomatis hancur, hanya karena Anda tidak ingin ada yang mengetahui lintasan teleportasi Chu Feng. Para tetua ini mengatur formasi hanya untuk melihat apakah mereka dapat mendeteksi lintasan teleportasi dari formasi yang rusak. Itu saja, tuanku melakukan segalanya dengan benar. Sebelum dia pergi, dia sudah membuat rencana habis-habisan. Bagaimana kamu bisa mendapatkan petunjuknya? Dibandingkan dengan para tetua ini, penguasa Tujuh Alam tidak memiliki niat untuk menyelidiki. Karena dia, saya lebih memahami gurunya. Bukan hanya gaya aktingnya, tapi juga kekuatan masternya saat itu. Penguasa Istana Tujuh Alam berbicara, dan para tetua ini juga mengambil kembali kekuatan penghalang satu demi satu. Faktanya, meskipun penguasa Tujuh Alam tidak mengatakan apa-apa, mereka berencana untuk menyerah. Ketika formasi yang mereka dirikan bersentuhan dengan formasi yang rusak, mereka sudah menyadari bahwa mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Tuanku Raja Abadi Roh Dunia, mengapa Anda ingin mengerahkan formasi yang begitu kuat untuk melindungi orang luar? Seorang tetua tingkat suci sangat mengeluh. Namun begitu dia mengucapkan kata-kata ini, tempat itu menjadi sangat sunyi dan suhu menjadi sangat dingin. Dia memandang Istana Penguasa Tujuh Alam dan menemukan bahwa Istana Penguasa Tujuh Alam sedang menatapnya dengan tatapan dingin itu. Yang lain juga menunjuk ke arahnya dengan mata mereka, dengan senang hati mengakui kesalahannya. Hal ini membuatnya sadar bahwa dia telah mengatakan hal yang salah, jadi dia segera berlutut dan segera menjelaskan. Tuan Istana, bawahanku tidak mengeluh tentang Raja Abadi Roh Dunia. Hanya saja Raja Abadi Roh Dunia mengatur formasi seperti itu dan digunakan oleh Chu Feng. Benar-benar. Karena kamu tahu bahwa kamu sedang dimanfaatkan oleh Chu Feng, mengapa kamu mengatakan omong kosong seperti itu? Jangan biarkan aku mendengar kamu mengatakan hal yang salah tentang tuanku lagi, kata penguasa Istana Tujuh Alam dengan dingin. Aku bodoh jika mengikuti perintah. Penatua tingkat suci itu sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin. Setelah dia berdiri, dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini, Ling Miaozi, yang juga seorang tetua tingkat suci, melangkah maju untuk meminta instruksi. Tuan Istana, saya akan segera memerintahkan seseorang, jika tidak, saya pribadi akan pergi dan mencari tahu detail Chu Feng. Pelaku yang menipu Nona Ranxing tentang ketidakbersalahannya harus ditangkap. Bahkan jika dia bisa melarikan diri, keluarganya tidak akan pernah bisa melarikan diri. Namun terhadap perkataan Ling Mouzi, penguasa Istana Tujuh Alam tidak menjawab, malah dia memutar pergelangan tangannya dan sebuah gulungan muncul. Kemudian dia menjentikkan lengan bajunya, dan gulungan itu tidak hanya terbuka, tetapi juga segera menjadi lebih besar. Isi pada gulungan itu terlihat jelas oleh semua orang. Tuan Istana Tuan, detail Chu Feng telah ditemukan. Chu Feng memang berasal dari Zhou Tianhe, dia berasal dari wilayah bintang Zhou, alam atas cabai besar, dan anggota klan surgawi Chu. Nama kakeknya adalah Chu Hanxian, dan nama ayahnya adalah Chu Xuanyuan. Kakeknya telah hilang selama bertahun-tahun. Ayahnya dipenjara karena melakukan kesalahan dan meninggal karena sakit. Klan surgawi Chu hanyalah sebuah keluarga kecil di wilayah bintang bela diri leluhur. Meskipun ayah dan kakek Chu Feng agak terkenal, mereka hanya terbatas di wilayah bintang. Chu Feng adalah orang asing. Dia dihukum ke dunia bawah ketika dia masih kecil, tapi dia tumbuh menjadi seperti sekarang ini. Tapi teman-temannya dari alam bawah,
serta semua anggota klan surgawi Chu, sulit ditemukan. Ada rumor dari luar bahwa dia telah menghilang, tetapi bawahannya berspekulasi bahwa Chu Feng mungkin menyembunyikan semua kroninya karena dia tahu bahwa meninggalkan Zhu Tianhe dan berkeliaran di dunia seni bela diri akan membuatnya bertemu musuh. Putra ini memiliki pikiran yang cermat dan bakat yang luar biasa. Dia adalah bakat yang dapat ditempa. Jika dia memasuki Istana Suci Alam Ketujuh saya, dia memiliki kualifikasi.